Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, untuk mulai pelajaran hari ini, tolong kita kelas siapkan dulu. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Mohon berdiri dulu. Oke, kita mulai ya. Ibu absen dulu ya. Oke, dengarkan dulu namanya. Abdul Subair. Ada. Fatwa. Muhammad Khairul. Muhammad Rifki. Muhammad Rahman. Ada Bu. Hadir Bu. Lesti Mutaina. Oke. Dua orang yang tidak hadir. Oke, lanjut. Oke, kita sedikit terlebih dahulu ya. Oke, ayo sedikit. Kita tepuk semangat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kalau sudah, coba dengar semua bukunya. Buku alat tulis menulis. Oke, hari ini kita belajar materi tentang menyelesaikan masalah kontekstual persamaan linear satu. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tentang, ada yang masih ingat? Ya, oke, angkat tangannya yang mau menjawab, angkat tangannya. Siapa yang mau? Oke, Rahman. Kemarin kita belajar materi tentang apa? Kalimat tertutup. Kalimat tertutup. Apa lagi? Kalimat terbuka. Oke, kalimat terbuka. Apa lagi? Persamaan linear satu Oke, variabel. persamaan linear satu variabel. Terus masih ada yang ingat bagaimana bentuk umum dari persamaan linear satu variabel? Ya. AX tambah B sama dengan C. Nah, S tambah B sama dengan C. Nah, pada persamaan linear satu variabel itu ada unsur-unsurnya. Ada yang masih ingat unsur-unsurnya?
bilangan yang memiliki nilai tetap. Terus apa ciri khusus dari persamaan linear satu variabel? Menggunakan sama dengan. Siapa kenalannya? Siapa? Siapa? Iya apa? Menggunakan sama dengan. Iya, menggunakan tanda sama dengan. Nah, coba perhatikan. Nah, gambar di atas itu adalah gambar apa? Timbangan. Gambar timbangan dalam keadaan setimbang. Nah, pada gambar di atas pada lengan kiri timbangan terdapat 5 buah bola. ya terdapat 5 buah bola dan Satu variabel. Terus lengan pada timbangan 10. terdapat 10 bola. Nah, dari gambar ini apakah memungkinkan mengubah suatu pernyataan dalam bentuk model matematika? Ya, memungkinkan ya. Sebentar kita akan bahas. Terus yang kedua, berapa nilai variabel pada persamaan linear variabel? Kira-kira berapa kira-kira nilainya di sini supaya tetap dalam keadaan setimbang? 5. Ada 5 bola. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, coba baca. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat membuat bentuk model matematika dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan cepat. Ya, itu 2. Peserta didik dapat menerapkan aturan perjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu membuat model matematika dan yang kedua menyelesaikan permasalahannya. Oke. Dalam kegiatan nanti ada 3 asesmen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Nah, ini sebentar kita akan pretest untuk mengukur pemahaman awal kalian. Terus yang kedua asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini selama proses pembelajaran berlangsung. Yang dinilai nanti di sini asesmen formatif adalah LKPD kalian, hasil dari diskusi LKPD kalian. Terus yang kedua adalah diskusi kalian, kerjasama kalian ya dalam kelompok. Yang terakhir itu adalah asesmen sumatif, nanti diberikan di akhir pembelajaran. Oke, coba lihat semua dulu handphonenya. Kita asesmen dulu ya. Oke, sekarang ibu akan kirim linknya di grup kalian. Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang tidak mempunyai HP? Ada yang tidak bawa HP? Oke. Ya, ini dia. Siapa lagi? Oke, sudah selesai semua ya? Oke, sekarang kita nonton video di atas dulu ya. Silahkan disimak ya. Mira dan Ima bermain tebak-tebakan dengan menjadikan beberapa kantong, beberapa buah apel, serta sebuah timbangan. Mira memasukkan beberapa buah apel ke dalam 2 kantong dengan jumlah yang sama. Kemudian, Mira meletakkan 2 kantong apel dan 4 buah apel pada sisi kiri timbangan, sehingga timbangan berada pada posisi tidak setimbang. Kemudian, Indah meletakkan 1 kantong yang berisi apel dengan jumlah yang sama dengan kantong sebelumnya dan 6 buah apel pada sisi kanan timbangan.
Ternyata timbangannya kembali ke posisi setimbang. Oke, Wira sudah disimak ya videonya. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari video? Informasi apa yang didapatkan? Pertasan bahwa satu kantong apel berisi 2 buah apel. satu buah kantong berisi 2 buah apel. 2 buah apel. Tadi ada berapa orang? 2. Ada 2, yaitu ada Indah ya. Nah, Wira tadi berapa? Dia meletakkan berapa kantong dan berapa buah apel pada timbangan? 2 kantong dan 4 apel. Terus Indah dia meletakkan berapa kantong dan berapa buah? 1 kantong dan 6 buah apel. Berdasarkan video tadi, nah bagaimana bentuk model matematika dari masalah tersebut? Ada yang bisa? Tadi Indah, bagaimana Indah dia meletakkan berapa? Coba Mutasan. 4x tambah 4 sama dengan 2x tambah 4 sama dengan 1x tambah 6. Ada yang lain? Sama? Oke, sama ya. Kemudian bagaimana solusi? Berarti berapa 1 kantong dapat diisi berapa buah apel? 2. Buah apel. Kemudian perhatikan lagi masalah yang kedua. Ada yang membaca? Coba. Dari 525 potong pakaian yang diterima pengecer, terdapat 35 pakaian yang cacat. Pakaian yang cacat ini tidak dijual kembali. Setelah terjual beberapa potong, pakaian tersisa sebanyak 187 potong pakaian. Berapa banyak pakaian yang dijual adalah? Oke, nah ini untuk menyelesaikan soal cerita ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu kalian harus memahami masalahnya. Terus yang kedua membuat rencana penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga melaksanakan, dan yang keempat memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Artinya kita membuktikan apakah apa yang didapat itu benar atau salah. Nah, coba lihat perhatikan solusinya. Nah, jadi kita misalkan dulu ya, banyak pakaian yang terjual itu disimbolkan dengan M. Maka model matematikanya dari persamalingan satu variabel, tadi kan banyaknya pakaian itu ada 525. Kemudian yang rusak sebanyak 35. Terus yang terjual itu tidak diketahui, berarti dihasilkan tadi dengan M. Kemudian sisanya itu sebanyak 180. Nah, berarti ini adalah bentuk model matematikanya. Nah, setelah itu kita menuliskan solusi atau tahapannya ya, tahapannya. Nah, bisa dilihat ini 525 dikurangi 35 menghasilkan 490 dikurangi dengan M itu sama dengan 187. Nah, yang mana lebih kecil angkanya? Ruas kiri atau ruas kanan? Ruas kanan. Berarti ruas kanan kita hilangkan dengan cara mengurangi 187 di setiap ruas ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dikurangi 187. Nah, menghasilkan 303 dikurangi
Hasilnya ini adalah 187. Berarti ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok ya. Ini berdasarkan tadi asesmen awal. Oke, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, dengan kami beri dulu ya namanya. Kelompok 1 itu Nurul Husna. Mana Nurul Husna? Silahkan pindah. Bawa bukunya juga ya. Buku cetaknya juga bawa. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Oke. Ibu bagikan untuk PD-nya ya sama materi ajarnya. Oke, sudah dapat semua LKPD sama materi ajarnya? Oke, sudah ya. Nah, sekarang sebelum kalian jadi itu LKPD-nya, yang akan kalian nanti lakukan adalah ini ada beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan. Jadi kerjasama dengan teman kelompoknya. Jadi ada yang menulis ya, ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya. Boleh mencari informasi dari buku cetak, boleh dari materi ajarnya, dan boleh dari videonya. Jadi silahkan nonton videonya ya. Oke, silahkan nonton dulu video pembelajarannya. Ini adalah sebuah ilustrasi berupa neraca atau timbangan. Coba kalian perhatikan kondisi dari timbangan tersebut adalah setimbang. Seimbang ya. Beban sebelah kiri ini ada sebuah kotak berwarna biru dengan nilai X. Kemudian ada 1. Beban sebelah kanan ini ada 6 satuan atau bisa kita tuliskan dengan 6. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Jadi kalau seimbang seperti ini, jika kita tulis dalam model matematika seperti ini, jadi X ditambah 1 sama dengan 6. Contohnya seperti ini ya, X ditambah 1 sama dengan 6. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu berapa sih Sudah ya? ilustrasi tentang Sudah menonton ilustrasinya? Sudah. Kalau sudah, oke. Sekarang siapkan semua alat tambahannya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan, materi ajarnya juga. Tolong perwakilan setiap kelompok ambil alatnya. Nah, apa tugas kalian? Tugas kalian membuat laporan tentang solusi dari penyelesaian persamaan dengan satu variabel dengan membuat bentuk model matematikanya. Jadi kalian dapat semua kan permasalahan yang berbeda-beda di LKPD kalian itu, kalian harus selesaikan bagaimana solusinya. Terus membuat laporan. Di dalam laporan ini terdapat bagaimana menuliskan informasi yang terdapat pada soal cerita. Jadi di sini informasi yang harus kalian itu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, membuat bentuk model matematikanya. Kemudian yang ketiga, solusi atau langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel. Dan yang keempat itu kesimpulan dari soal cerita. Paham? Oke, kalau paham silahkan diskusikan sama teman kelompoknya. Ya, ya ditulis di sini informasi, tulis di sini juga informasinya. Informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, dengan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari permasalahan yang ada di LKPD Pak.
Coba pakai dulu. Udah nih Bang. Ini apa namanya? Coba apa? Batik. Oke, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, untuk kelompok 2 dipersilahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum Yang lain dulu ya. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai kita. Bukan ke kita. Bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami, yaitu saya sendiri Nur Aisyah dan di sebelah saya Naila Alfaiza. Dan yang di bawah ada Awalia Ramadhani, Hayatul Husna dan Muhammad Hairun. Masalah yang saya dapatkan adalah Pak Danang memiliki kolam renang yang sangat luas di halaman belakang rumahnya. Dalam waktu dekat ini, Pak Danang ingin menanam aneka bunga di sekeliling kolamnya. Ada bunga warna merah, biru, putih, dan biru. Agar bisa memperlukan dengan jumlah yang sepadan, dan saya tahu berapa meter panjang kolamnya dan berapa meter lebar kolamnya. Sehingga Pak Danang, kolam ini memiliki panjang 4 meter yang panjang daripada lebarnya. Untuk menambahkan bentuk, Pak Danang ingin memiliki keliling kolam yang mengambil kali sepanjang 28 meter yang baru diambil. Pak Danang mulai meletakkan tali mengelilingi kolam di pinggir kolam. Ternyata tali yang digunakan pas untuk mengelilingi kolam. Dari sini Pak Danang tahu bahwa mengelilingi kolam sama dengan 28 meter dan panjang kolam panjang 4 meter daripada lebarnya. Dan juga petunjuk tersebut juga bisa tahu berapa panjang dan lebar. Oke. Pertanyaan 1. Berdasarkan informasi yang didapatkan, tuliskan hal apa saja yang kamu dapat dari informasi tersebut. 2. Buatlah bentuk model matematika dari informasi yang telah didapatkan terkait keterangannya. 3. Buatlah tahapan penyelesaian dari bentuk model matematika di atas. 4. Buatlah kesimpulan. Oke, silakan. Jadi yang diketahui ini, kolam memiliki panjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Panjangnya itu didefinisikan dengan P, lebarnya adalah L. Bentuk model matematika. P sama dengan L ditambah 4. Kelilingnya 28 meter. Ditanyakan panjang dan lebar kolam. Penyelesaian. K sama dengan 2P ditambah L. 28 sama dengan 2L tambah 4 ditambah L. 14 dibagi L tambah L tambah 4. 14 sama dengan 2L ditambah 4. 14 dikurang 4 sama dengan 21 ditambah 4 dikurang 4. 10 sama dengan 2L. Kemudian 10 dikali seper 2 dibagi 2L dikali seper 2. 5 sama dengan L. Jadi kesimpulannya, panjang kolam 9 meter dan lebar kolam 5 meter. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, kelompok 3 silakan. Dari manakah dapat 14? 14 didapatkan dari kedua ruas dibagi dengan 2. Jadi 28 dibagi 2 sama dengan 14. Terima kasih.
Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 mungkin atau dari kelompok 4? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Tapi ada syaratnya, harus dijawab dengan kata cakep. Siap? Umpamawar memberi nama. Baunya wangi yang sangat menarik. Ada materi presentasi yang akan kami sajikan. Sudah siapkah untuk menyimak dengan baik? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum masuk ke inti presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Nabila dan teman kelompok saya Nur Aika Melati, Dina Saniaka Bahar, Muhammad Rahman Syehan dan Fatwal Alamsyah. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada teman saya, yaitu Nur Aika Melati, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang akan dibacakan adalah timbangan. Berat benda ini berapa? Untuk mengetahuinya, kamu pasti mengukurnya dengan menggunakan timbangan. Salah satu jenis timbangan manual ini adalah timbangan gantung. Timbangan gantung adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada pengait timbangan. Berikut adalah gambaran kelereng dan beberapa kanton berisi kelereng yang diukur dengan timbangan gantung, serta menunjukkan berat yang seimbang antara sisi bagian kanan dan kiri. Berdasarkan informasi tentang timbangan, tentukan hanya kelereng pada satu wadah. Pertanyaan ke-1. Berdasarkan informasi yang didapatkan, tuliskan hal apa saja yang kamu dapat dari informasi tersebut. 1. Diketahui, misalnya wadah kelereng M ditanyakan banyak kelereng pada suatu wadah pada gambar 1 dan 2. Pertanyaan kedua, buatlah bentuk model matematika dari informasi yang telah didapatkan disertai keterangannya. Jawab. 3M tambah 6 sama dengan 9. Untuk mencari nilai M, kita menyelesaikan dengan menggunakan metode persamaan. Maksudnya, jika dikurangkan sisi kanan kiri, maka harus juga dikurangkan di sebelah kanan dengan angka yang sama. 3M tambah 6 dikurang 6 sama dengan 9 dikurang 6. 3M sama dengan 3. Untuk menyederhanakannya, kita kalikan 1/3 dikali 2, maka menghasilkan M. 3M dikali 1/3 sama dengan 3 kali 1/3. Maka menghasilkan M sama dengan 1. Pertanyaan ketiga, buatlah tahapan penyelesaian dari bentuk model matematika di atas. Jawab. Penyelesaian. Pada gambar timbangan, pada lengan kiri timbangan terdapat 3 wadah kelereng dan 6 kelereng, dan lengan kanan timbangan terdapat 9 kelereng. 4. Buatlah kesimpulan. Jawab. Jadi, banyak kelereng dalam satu wadah adalah 1. Itulah tadi hasil kerja kelompok kami yang telah dibacakan oleh rekan saya. Berakhirlah sudah presentasi kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Oke. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini itu untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Perkenalkan, nama saya Nora Rayani dan di sebelah saya ada Rahmat. yang di bawah ada Nurul Aisyah Mufidah dan Kabil Aditya. Fadil A. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. 1. Berdasarkan informasi yang didapatkan, tulislah hal apa saja yang kamu dari informasi tersebut. Jawaban, ketahui. Misalkan berat badan Rani adalah R, berat badan Dani adalah D, berat badan Rani O-nya adalah N. 2. Buatlah bentuk model matematika dari informasi yang didapatkan beserta keterangannya. Jawaban, Dana, berat badan Rani D sama dengan R tambah N. 3. Buatlah tahapan penyelesaian dari bentuk model matematika di atas. Jawaban, sehingga penyelesaian 60 sama dengan 25 tambah N, 60 kurang 25 sama dengan 25 tambah N kurang 25, 60 kurang 25 sama dengan 35 sama dengan 25 kurang 25 tambah N, 35 sama dengan N. 4. Buatlah kesimpulan. Jawaban, jadi berat badan Roni adalah 35 kg. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kelompok 1 silakan bertanya. Mengapa model matematika D sama dengan M tambah E? Perhatikan gambar ini. Gambar jungkit ini seimbang. Misalkan berat badan Rani adalah L, berat badan Dani adalah D, berat badan Roni adalah N. Bentuk model matematika 60 sama dengan 25 tambah N. Oke, jadi bentuk model matematika itu dari persamaan linear satu variabel adalah 60 sama dengan 25 tambah N. Dari kami Sintan pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kita menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini? Tadi tujuan pembelajaran kita apa? Masih ada yang ingat? Membuat bentuk model matematika, kemudian yang kedua menyelesaikan permasalahan. Nah, dari itu kita bersama-sama ya. Nah, yang pertama, siapa yang membaca? Oke, silahkan baca dulu kesimpulan yang pertama mengenai bagaimana membuat bentuk model matematika dalam persamaan linear satu variabel. Membuat model matematika adalah proses mengubah situasi nyata atau masalah ke dalam bentuk matematis yang dapat dianalisis dan diselesaikan, yang digunakan untuk memecahkan masalah. Model matematika persamaan linear satu variabel dapat berupa persamaan. Kesimpulan yang kedua, penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah proses mencari nilai dari variabel yang membuat persamaan tersebut benar. Persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum seperti 2x tambah b sama dengan c. Oke, sudah? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti sudah paham ya mengenai bagaimana cara membuat model matematika, kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan
Ya, kita beri apresiasi dulu untuk kelompok berapa? Kelompok satu. Low battery. Please charge. Satu. Kelompok satu. Tiga. Oke, silakan kelompok tiga. Sudah masuk di kegiatan penutup. Kita kuis dulu ya. Silakan siapkan HP-nya. Oke, ada yang saya sudah kirim di grup. Itu ya tadi kuisnya jadi yang memperoleh nilai tertinggi itu ada beberapa siswa ya. Oke, kita lanjut ke refleksi. Yang terakhir refleksi. Oke, yang pertama, apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, Rahmat. Menyelesaikan suatu cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bersama aliran satu variabel. Iya, menyelesaikan masalah sehari-hari atau masalah kontekstual persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, hal apa yang paling menarik selama pembelajaran? PLSP memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan menentukan jumlah uang untuk membeli barang. Serta seperti yang kita pelajari tadi, masalah selisih timbangan, kita bisa mengetahui apa saja yang ditambah atau dikurangkan jika ingin timbangan seimbang. Kemudian yang ketiga, ada saran kegiatan pembelajaran yang lebih seru untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Yang bisa saya berikan untuk pertemuan selanjutnya adalah membuat ruang diskusi yang membuat siswa dapat berdiskusi bersama teman dan guru, dan juga membuat kegiatan lanjutin yang membuat siswa dapat melatih kemampuannya dengan mengerjakan penjual secara rutin. Oke, kalau tadi refleksi, ya sekarang kita ada penugasan. Jadi tugasnya untuk pertemuan selanjutnya, nah kalian harus mempelajari pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang ketiga, apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan ketua kelas pimpin doanya, pimpin temannya untuk berdoa. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk.